Hey guys, welcome back. Nah guys, instalasi kelima dan yang semula seri terakhir dari franchise The Purge ini akhirnya rilis juga setelah setahun tertunda. Film yang mengisahkan kebiadaban sifat manusia yang haus akan anarki dan darah. Jadi kalian wajib tonton nih film dan seri-seri sebelumnya juga. Baiklah guys, tanpa lama-lama di intro, mari kita lanjut aja ke alurnya. Dan seperti biasa, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang udah, makasih ya. Ini film ngelanjut dari seri The Purge Election Year tahun 2016, di mana Charlene Roan berhasil menjadi Presiden Amerika dan telah memerintah selama 8 tahun. Selama pemerintahannya, tradisi tahunan Purge ditiadakan. Akan tetapi, setelah masa jabatannya yang 2 periode selesai, kekuasaan jatuh kembali ke tangan NFAA atau New Founding Father of America. FYI guys, NFAA ini yang ciptain Purge pertama kali. Kita kemudian diperkenalkan dengan pasutri bernama Adela dan Juan yang sedang nyebrang ke Amerika dari Meksiko secara ilegal. Mereka harus melalui terowongan bawah tanah bersama rombongan lainnya. Dan mereka pun berhasil tiba di Amerika. 10 bulan kemudian atau 1 hari sebelum perayaan The Purge, Adela dan Juan sudah dapat pekerjaan. Adela bekerja di tempat pemotongan daging, sedangkan Juan sebagai tukang bantu atau penjinak kuda di peternakan keluarga Tucker di Texas. Mereka berdua terlihat bahagia dengan kehidupannya sekarang, sedangkan keluarga Tucker sedang ngadain barbekyuan di malam terakhir sebelum besoknya Purge. Di sini ada Dylan dan istrinya bernama Cassie yang sedang hamil. Dylan ini terlihat kalau dia nggak suka sama orang Meksiko. Setelah itu kita melihat Adela sedang melihat beberapa orang sedang siap-siap untuk acara Purge nanti malam. Sedangkan Juan yang sedang ngurus kuda didatangi oleh Caleb Tucker, sang pemilik dan ayahnya Dylan. Dia memberikan semua karyawannya uang bonus untuk keamanan malam Purge. Kalau kita di sini istilahnya uang THR ya guys. Sejam sebelum Purge dimulai, semua toko, gedung, bahkan rumah menutup dirinya dengan pintu besi. Sedangkan Juan dan Adela yang tidak punya pintu besi pergi ke sebuah tempat penampungan dengan rombongan imigran lainnya. Penampungan ini isinya adalah orang-orang imigran. Di tempat ini mereka semua dijaga aman oleh sekelompok orang yang telah mereka bayar untuk menjaga mereka dari The Purge. Di kediaman keluarga Tucker, Dylan mulai mengunci kediamannya dengan pintu besi. Dia juga mempersenjatai dirinya dengan senjata. Sirene dimulainya Purge telah dikumandangkan oleh TV pemerintah, menandakan perayaan Purge telah dimulai selama 12 jam hingga jam 7 pagi besok. Di jalan-jalan kota kebiadaban telah dimulai. Jalanan udah kayak medan perang. Siapa lawan siapa nggak jelas. Di tempat penampungan, Adela menyaksikan ada kelompok yang menamakan diri mereka Angkatan Pemurnian Purge. Mereka lewat depan penampungan tanpa melakukan penyerangan. Padahal kapten pengawal sama pasukan udah bersiaga jika diserang. Dylan terlihat lelah ya guys, begadang semalaman dengan perasaan was-was, takut diserang. Ketika sirene yang menandakan berakhirnya perayaan Purge berbunyi, mereka semua merasa gembira dan bertepuk tangan. Mereka telah selamat dari malam The Purge dan bisa beraktivitas normal kembali. Adela dan Juan yang masing-masing menuju tempat kerja mereka menyaksikan banyak sekali mayat dan darah di mana-mana akibat malam The Purge. Adela pun tiba di tempat kerja, tapi dia agak heran kok banyak banget rekannya yang gak masuk kerja. Setelah itu Adela keluar untuk ambil udara segar. Dia heran lihat ada kambing di kandang. Dia mencoba membebaskan tuh kambing. Dia malah kena perangkap. Leher dan tangannya terkunci. Dia terbalik. Sang penangkap pun langsung keluar dari persembunyian. Adela teriak minta tolong dan bilang ke mereka kalau Purge udah selesai. Tapi mereka berdua gak peduli dan bilang kalau ini adalah The Forever Purge atau selamanya Purge. Mereka menyiksa Adela. Tapi untung datang Darius, bosnya Adela. Dia menyelamatkan Adela dan gelut sama kedua orang itu. Dia berhasil merobohkan satu orang dan membebaskan Adela. Tapi yang satu lagi ngelawan, jadi terpaksa dihabisi juga. Setelah itu polisi tiba di lokasi dan menangkap mereka berdua karena melakukan tindakan kriminal padahal Purge udah selesai. Mereka berdua berargumen kalau mereka yang diserang dan hanya membela diri. Tapi polisi nggak peduli dan membawa mereka. Sedangkan Dylan memasuki kandang kudanya. Dia melihat ada kudanya terlepas. Dia pun mengikutinya. Dia kena jebakan juga. Dia ditodong oleh beberapa orang bertopeng dan bersenjata. Juan dan temannya bernama Titi udah tiba di peternakan Tucker untuk bekerja.
Dia heran kok tumben sepi gini. Dia melihat kuda-kuda pada bebas. Dia berdua pun hendak menangkapnya. Tapi mereka mendengar suara tembakan dan pergi ke TKP. Mereka berdua melihat keluarga Tucker yang sedang disandra sama komplotan yang ternyata adalah karyawan-karyawan mereka sendiri. Mereka ini bilang kalau peternakan ini udah jadi milik mereka. Biar si kaya jadi miskin dan si miskin jadi kaya. Mereka juga teriak kalau ini adalah forever purge. Purge yang sesungguhnya, yaitu purge yang kekal dan tidak akan berakhir. Caleb melihat kedatangan Juan dan Titi yang sudah melengkapi diri mereka dengan senjata. Caleb langsung memancing perhatian pimpinan komplotan. Dia menghina-hina dia. Sang pemimpin kesal dan langsung merobohkannya. Karena kejadian ini, Juan melihat ada peluang. Dia langsung menyerang bersama Titi. Mereka berhasil merobohkan tuh pimpinan, yang lainnya kabur. Belum selesai mereka menangisi kepergian ayah mereka harus cepat kabur karena bala bantuan komplotan itu udah datang. Mereka kabur menggunakan mobil trailer. Adela yang sedang berada di mobil tahanan polisi bingung ngelihat kejadian ini. Kerusuhan di mana-mana. Polisi bingung apa mereka semua nggak dengar apa suara sirena berakhirnya purge. Suara tembakan di mana-mana. Mobil polisi pun terbalik oleh serangan RPG. Dylan dan Juan pun menyaksikan kejadian yang sama. Mereka mau cari tempat yang aman, tapi sebelum itu mereka mau cari keberadaan Adela. Untung teman Adela nelpon Juan dan mengatakan kalau Adela dibawa polisi ke kantor polisi. Jadi mereka langsung menuju ke sana. Di radio, mereka mendengar kalau kerusuhan ini terjadi di mana-mana, padahal purge udah selesai dan pihak berwenang kewalahan menghadapinya. Jalan menuju kantor polisi udah pada diblokade. Jadi Juan, Titi, dan Harper, adiknya Dylan, pergi jalan kaki menuju kantor polisi. Sedangkan Dylan sama istrinya menunggu di mobil. Dylan melihat ada gerakan misterius di luar mobil. Dia keluar untuk mengamankan. Selagi muter, dia melihat ada orang mau masuk ke dalam mobil. Dia pun tanpa ragu merobohkan tuh orang. Yang satu lagi datang menyerang Dylan. Dylan ngelawan dan berhasil menghantam muka tuh orang pakai palu. Nah, kembali ke Adela. Dia lagi apes. Mobil polisi terbalik. Dia malah diserang sama sesama tahanan di dalam mobil. Untung aja Darius membantunya untuk ngelawan tuh orang. Tuh orang berhasil ditamatkan ribayatnya oleh Darius. Pintu mobil pun terbuka. Ternyata itu adalah Juan dan yang lain. Mereka menyelamatkan Adela. Situasi di situ nggak aman. Untung datang Dylan menjemput. Mereka semua naik trailer kecuali Darius yang bilang dia mau pergi nyelamatin keluarganya. Mereka pun pergi keluar kota mencari aman, sedangkan tuh kota udah hancur kayak habis kena perang. Mereka beristirahat di pom bensin yang pemiliknya udah dihabisi oleh gerombolan purge. Di sana mereka mendengar berita di TV kalau purge udah meluas dan gerakan anarkis ini dipelopori oleh gerakan yang memiliki bendera The Ever After. Pemerintah telah mengumumkan kondisi darurat negara dan militer telah dikerahkan ke seluruh kota untuk mengembalikan kestabilan. Harper dan Titi sedang ngambil suplai makanan dan amunisi. Harper ngelihat ada bendera Ever After, tapi Titi ngedengar ada siaran di radio yang mengatakan kalau pemerintah Kanada dan Meksiko telah membuka perbatasan mereka untuk semua warga Amerika yang ingin kabur dari Amerika dan minta suaka. Perbatasan Kanada dan Meksiko akan dibuka tapi hanya selama 6 jam. Setelah itu akan ditutup sampai situasi di Amerika kembali kondusif. Tanpa pikir lama, mereka pun pergi ke perbatasan untuk menyeberang ke Meksiko. Di jalan mereka melihat ada peristiwa pembantaian dilakukan oleh orang-orang Ever After. Kemudian trailer mereka dikejar oleh 4 motor balap yang menembak ke arah mereka. Mereka disuruh berhenti. Juan dan yang lain mau ngelawan mereka, tapi Harper punya ide. Dia menunjukkan bendera Ever After yang tadi dia ambil di pom bensin. Melihat bendera itu, para pengendara motor berhenti menyerang dan pergi karena menganggap mereka adalah teman sesama Ever After. Mereka pun telah tiba di El Paso untuk menuju perbatasan. Di kota udah kayak zona tempur, kayak sedang perang dunia ketiga. Militer pun udah kelihatan di sana. Nah, mereka udah dekat menuju perbatasan, tapi jalan diblokade, jadi nggak bisa lewat. Mereka terpaksa keluar berjalan kaki menuju perbatasan tersebut. El Paso udah kayak neraka. Mereka berjalan sambil bertahan. Asli nih kota, kayak lagi ngelawan serangan alien. Selagi berjalan, mereka terkena ledakan yang diakibatkan oleh tembakan tank militer. Adela dan Casey yang udah masuk gedung duluan terperangkap di sana. Mereka terpaksa pisah sama rombongan. Adela terpaksa cari jalan lain untuk keluar. Di dalam gedung itu, dia diserang sama 2 orang. Tapi dengan santainya, Adela merobohkan mereka. Udah kayak pro gamer. Sedangkan Juan dan yang lainnya kena perangkap para Ever After. Mereka dikepung dan ditodong. Pimpinan mereka bernama Alpha memberikan Dylan sama Harper pilihan karena mereka kulit putih.
Mereka berdua disuruh menghabisi para imigran, yaitu Juan dan Titi. Tapi mereka berdua nggak mau. Ya udah, ceweknya si Alpha bernama Mother langsung menghabisi Titi tanpa ampun. Mereka diselamatkan dengan datangnya pihak militer. Adu peluru pun terjadi antara militer dan Ever After. Kesempatan ini diambil oleh Juan dan yang lain-lain untuk ngelawan. Juan berhasil membinasakan Mother dan langsung kabur. Alpha stres ngeliat itu. Adela sama Casey udah tiba di tempat yang mereka ketahui adalah tempat aman untuk orang Meksiko. Mereka masuk ke dalam. Di dalam mereka mencari suami mereka. Karena Adela yakin mereka pasti ke tempat itu. Dan ternyata mereka udah duluan ada di sana. Di ruangan itu mereka semua mendengar berita di TV kalau pangkalan militer Amerika telah jatuh ke tangan Ever After. Karena hancurnya pangkalan militer, pihak militer pun terpaksa angkat kaki dari El Paso, membuat tuh kota jadi milik Ever After. Mendengar berita ini, pemerintah Meksiko langsung menutup perbatasannya. Sudah tidak ada lagi yang bisa keluar dari Amerika menuju Meksiko. Sang pemimpin imigran menyuruh anak buahnya untuk manggil Thiago untuk membantu mereka untuk kabur dari Amerika dan nyebrang ke Meksiko melalui jalur ilegal. Mereka semua pun keluar untuk bertemu sama si Thiago ini. Akhirnya Thiago pun datang pakai truk. Mereka semua naik dan menuju perbatasan untuk nyebrang pakai jalan tikus. Alpha yang sedih karena Mother udah nggak ada, diberitahu sama anak buahnya kalau mereka tahu di mana keberadaan orang yang bertanggung jawab. Dia langsung pergi ke sana. Rombongan pun telah tiba di lokasi penyeberangan ke Meksiko, tapi mobil nggak bisa masuk, jadi harus berjalan kaki. Para Ever After berhasil mengejar rombongan imigran. Casey yang mau melahirkan pergi duluan nyebrang ditemani Harper, sedangkan yang lain menahan Ever After yang udah dekat. Mereka mengambil senjata, tapi persediaan peluru dikit, jadi harus hemat. Mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Salah satu anak buah Thiago melepaskan anak panah dan membalikkan mobil dan motor Ever After. Pertarungan sengit pun terjadi antara imigran dan Ever After. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kubu imigran kehabisan peluru. Mereka berlindung di balik mobil. Melihat ini, Alpha menyerang mereka habis-habisan. Ternyata mereka sudah kabur dan berlari ke sebuah gubuk. Gubuk ini adalah pertahanan terakhir mereka. Ever After telah datang ke gubuk. 2 orang masuk ke dalam, tapi kedua orang ini berhasil dirobohkan sama Thiago dan anak buahnya. Sebuah motor menerobos masuk ke dalam. Adela pingsan kena motor. Tuh pengendara berhasil dijatuhkan, tapi temannya masuk dan membantu. Perkelahian pun terjadi. Di saat genting, Adela sadarkan diri dan berhasil merebut senjata dan merobohkan satu Ever After. Dan yang lainnya dihabisi oleh Juan dan Dylan. Adela disergap oleh Alpha dan dibawa pergi. Thiago pergi menghadapi Ever After yang sedang mengejar para imigran. Dia berhasil merobohkannya. Juan sama Dylan yang pergi ngejar Adela berhasil mengalahkan beberapa orang Ever After juga. Alpha menyandera Adela dan nyuruh Adela berteriak dan memanggil teman-temannya. Tapi Adela malah teriak yang lain pakai bahasa Spanyol, yang artinya tembak aja si babi ini. Alpha nggak ngerti bahasa Spanyol. Lagi sibuk nyuruh Adela pakai bahasa Inggris, leher dan tangan Alpha udah terikat tali. Senjatanya pun direbut oleh Juan dan Dylan. Setelah itu dia dihabisi oleh Juan. Dengan bantuan Thiago, mereka bertiga berhasil menyeberang ke Meksiko untuk bertemu sama rombongan. Dylan pun berhasil bertemu sama adiknya dan istrinya. Ternyata dia sudah melahirkan seorang putri. Dylan senang sekali ngeliat ini dan berterima kasih ke Juan dan Adela. Di akhir cerita kita diberitahu kalau ada 2 juta warga Amerika yang berhasil nyebrang ke Meksiko minta suaka. Dan pemerintah Amerika telah runtuh oleh warganya sendiri akibat perayaan Purge yang berkepanjangan. Kita juga diberitahu kalau telah terjadi perlawanan balik dari warga sipil yang mulai ngelawan Ever After. Ya begitu dah guys, akhir cerita dari Forever Purge ini. Sebuah negara adidaya akhirnya hancur dan kacau balau oleh warganya sendiri yang memiliki sifat anarki yang tinggi. Meksiko dan Kanada yang mereka remehkan malah ngebantu warga Amerika untuk selamat. The Forever Purge ini sebenarnya merupakan seri terakhir dari The Purge, tapi kenyataannya tidak ya guys. Mereka sedang membuat sequel yang ke-6. Jadi ya tunggu aja yang ke-6, mungkin 2 tahun lagi. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.